Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu mahasiswa PPL dari UIN Antasari Banjarmasin. Kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tanda kehadiran kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, silahkan list absen di grup WhatsApp. Dan jangan lupa tulis nama dan kehadiran kalian. Oke anak-anak semua, gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anak semua, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran sebelumnya? Kita mempelajari apa? Dan masih ingatkah kalian siapa-siapa saja yang termasuk para wali songo? Pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari tentang biografi Wali Songo. Nah, Wali Songo adalah 9 para wali yang merupakan pelopor dan pejuang dalam mengembangkan agama Islam atau yang dinamakan Islamisasi di Pulau Jawa sekitar abad ke-15. Adapun 9 para wali tersebut ialah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Kudus, Sunan Derajat, dan Sunan Muria. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang biografi Wali Songo, maka dari itu kita hari ini membahas tentang peranan dakwah para Wali Songo. Sebelumnya, silahkan kalian buka LKS ataupun bukunya masing-masing untuk kita pelajari bersama-sama di sini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita. 1. Dapat menjelaskan bagaimana strategi dakwah Wali Songo. 2. Dapat menganalisis strategi dakwah Wali Songo dengan tepat. Adapun manfaat dari pembelajaran kita adalah dapat mengetahui bagaimana strategi dakwah Wali Songo, dapat mengambil hikmah dari pembelajaran ini dari kita mempelajari strategi dakwah Wali Songo. Baiklah anak-anak, silakan buka buku kalian tentang strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama, kita akan membahas tentang strategi dakwah oleh Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan keluarga dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Namun, upaya ini tidak berhasil karena belum sampai tujuan. Rombongan terkena serangan penyakit hingga banyak yang meninggal. Namun demikian, tantangan ini rupanya tidak menyurutkan tekad Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah untuk mengislamkan kerajaan Majapahit. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan sebuah pesantren. Dinamakan pesantren karena merupakan tempat belajar para santri. Upaya pendidikan di pesantren oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri. Kedua, strategi dakwah dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Dalam tahap awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuh Sunan Ampel, mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Nah, Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal antara lain Sunan Bonang, Sunan Derajat, yang tak lain keduanya adalah putra Sunan Ampel sendiri, Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah. Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencana berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro. Ketiga, Sunan Bonang atau Maulana Maghdum Ibrahim.
Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Saat itu, masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni perwayangan. Para wali berusaha keras untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Setiap bait selalu diselingi dengan syahadatain, dua kalimat syahadat. Sehingga kita sekarang mengenal gamelan sekaten, yaitu pengucapan masyarakat Jawa terhadap syahadatain. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang adalah tembang Durma. Karya yang berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan suluk Sunan Bonang atau primbon Sunan Bonang. Nah, suluk hasil karya beliau itu berbentuk prosa dalam gaya Jawa. Strategi dakwah dari Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam. Dan mayoritas santrinya yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi yang tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri ini lahir dai-dai yang kemudian mereka menyiarkan agama Islam keluar Pulau Jawa seperti Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Adapun karya-karya beliau berupa permainan atau tembang anak-anak, di antaranya yaitu Gula Ganti, Jamuran, Jelongan, Jor, dan Cublak-Cublak Suweng. Raden Qasim atau Sunan Derajat melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu Pedukuhan Derajat. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa Macapat Pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat itu adalah sebagai bukti bahwa beliau berdakwah melewati kesenian. Selain kesenian, Sunan Derajat dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat pepali pitu atau yang dinamakan 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Nah, Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga juga mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Dalam bidang budaya, Sunan Kalijaga membolehkan pembakaran kemenyan atau untuk mengharumkan ruangan. Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seniman ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni busana, dan seni pahat. Salah satu karya beliau adalah dalam seni batik. Corak batik yang diberi motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijaga. Strategi dakwah Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Nah, Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karya beliau yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus juga merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat muslim di Kudus. Nah, larangan tersebut dalam bentuk toleransi terhadap adat istiadat dari agama Hindu. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islam.
Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil. Nah, Sunan Muria juga menjadi pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Nah, Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Pada peperangan pertama, pasukan Islam mengalami kekalahan yang sangat fatal. Namun berikutnya, ketika Portugis mendarat kembali di Sunda Kelapa, pasukan Islam berhasil menumpas perlawanan pasukan Portugis, sehingga Sunan Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern, dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya 1650 hingga 1680. Atas jasa-jasanya sangat besar terhadap bangsa. Nah, anak-anak semua, itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang strategi dakwah Wali Songo. Setelah ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk menjawab pertanyaan ini masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang cara dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo yang selalu menggunakan pendekatan budaya yang sudah berkembang di masyarakat Jawa pada waktu itu? Itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang peranan dakwah para Wali Songo di Indonesia. Semoga kita dapat mempelajari dan memahami secara mendalam tentang peranan dakwah para Wali Songo di Indonesia dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara atau Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nah, sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmatnya. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sampai jumpa bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.